dan juga persamaan kontinuitas. Nah, langsung saja. Kalian pernah nggak sih mengamati aliran air pada keran? Pernah. Itu dari mana aliran airnya? Alirannya lurus, grojok. Ya, jadi alirannya itu turun ke bawah atau lurus dari ketinggian tertentu ke dasar. Terus pernah nggak kalian mengamati kebocoran pada bak mandi? Pernah. Gimana? Semakin besar bocornya, makin itu deras alirannya. Jadi semakin gede lubang bocornya, itu semakin deras alirannya yang keluar. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida zat yang mengalir. Fluida itu zat yang mengalir. Dinamis bergerak. Dinamis berarti Bergerak. Ya, bergerak. Berarti kalau disambungin fluida dinamis itu fluida yang seperti apa? Zat yang mengalir. Gimana? Yaitu zat yang mengalir. Ada keadaan bergerak. Gerak. Jadi fluida dinamis itu zat yang mengalir dengan aliran airnya itu bergerak. Nah, fluida itu bisa dikatakan ideal jika memiliki 4 sifat. 4 sifat fluida ideal. Ada yang tahu nggak apa aja? Belum tahu. Belum tahu. Yang pertama itu tidak kental. Tidak kental. Ya, jadi saat nanti aliran airnya itu mengalir itu tidak mengalami gesekan, karena kan dia tidak kental. Terus yang kedua itu alirannya lunak atau steady. Tahu nggak lunak itu apa? Alirannya lunak atau steady itu kayak gimana? Stabil. Ya, alirannya itu konstan atau stabil. Dekat sekali Mbak Syifa. Yang ketiga itu apa? Ada yang tahu? Ketiga apa? Tidak termampatkan. Oh, tidak. Enam. Nah, yang terakhir itu apa? Yang terakhir, ada yang tahu nggak? Tidak, belum tahu Bu, belum belajar. Yang terakhir itu alirannya laminar. Apa itu Bu? Alirannya laminar itu alirannya lurus. Kayak kalau tadi keran kamar mandi tadi kan dia terus turun ke bawah. Jadi itu alirannya laminar. Lurus. Ada yang ditanyain nggak
Izin masuk ya, Bu? Iya. Ada yang tahu nggak persamaan dari debit? Belum, Bu. Cabu. Apa maksudnya? Belum belajar. Oh, di paling juara satu. Yang lain nggak ada yang tahu apa persamaan? Belum. Oke, persamaan dari titik I sama dengan V per T atau H dikali V. Dengan I itu debit, V itu volume, T itu waktu. A itu apa? Luas panasnya. V-nya kalau yang di sini itu kecepatan ya. V yang di sini itu kecepatan alirannya. Kalau yang di sini itu volume alirannya. Ada yang ditanyain tentang debit? Belum, Bu. Yang selanjutnya itu mau menjelaskan tentang persamaan kontinuitas. Kontinuitas. Apa persamaan kontinuitas itu? Apa itu? Jadi persamaan kontinuitas ini menjelaskan bahwa massa air yang keluar itu sama dengan massa air yang masuk. Jadi kayak saat kita kayak tadi kebocoran itu kan, kalau kita menyalakan terus tapi bakunya bocor itu kan bakunya itu masih bisa terisi tapi kayak nanti kan airnya keluar gitu. Jadi air yang sebelumnya keluar terus tapi diisi lagi gitu. Nah, persamaan matematisnya itu misalnya sama dengan I. Nah, I-nya bisa pakai V per T, V1 per V1 T juga, atau pakai A. Jadi tergantung nanti di soal yang diketahui apa. Baik, ada yang ditanyain tentang fluid dinamis, debit dan persamaan kontinuitas anak-anak? Tunggu. Kamu mau dicatat dulu? Oke. Sudah selesai nampaknya? Sudah. Baik. Di sini
Apa? Oh, Oh, sifat yang Secara realnya itu alirannya seperti apa, terus sifat airnya gimana. Ada yang dibingungin nggak? Tidak tentang yang alirannya itu konstan nggak sih? itu bagaimana? Itu yang seperti apa? Gitu. Berarti kalau misalnya penjelasannya air yang masa air yang berarti sama ya jumlah air yang habis itu sama dengan air yang habis. Ya,
mengenai cerita tentang merawat tanaman ini ya. Nah, dari analisis kami, yang pertama di sini ada ada sebuah soal. Nah, pada contoh kasus tersebut ketika si tukang kuli sedang menyiram air tersebut, maka hukum fotosintesa ini berperan dalam menyirami tanaman menggunakan selang. Nah, di sini kita kembali ke hukum fotosintesa bahwa massa air yang masuk itu sama dengan massa air yang keluar. Jadi ketika air yang masuk ke dalam tandon itu akan melalui selang, maka massa air yang masuk itu akan sampai ke massa yang keluar. Itu. Dan yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada debit aliran ketika luas penampungannya di selangnya berkecil. Nah, seperti yang kita tahu ketika kita bermain selang, kalau kita main air ini kan biasanya suka di bermain kan ya. Nah, ketika kita mencoba untuk mengecilkan atau menyempitkan selang tersebut, maka si air tersebut itu akan semakin jauh atau semakin semakin jauh ya Bu ya, semakin deras alirannya. Nah, semakin besar pula maka akan semakin kecil atau jarak yang semburan itu semakin kecil, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Zulfi. Oke, Mas Zulfi ya. Oke, silakan duduk. Teman-teman boleh dikasih upload dulu. Jadi tadi kan di fenomena kelompok 1 itu saat kita menyiram tanaman itu hukum kontinuitasnya, bagaimana hukum kontinuitas itu berperan. Nah, ketika air mengalir melalui selang itu tuh hukum kontinuitas memastikan bahwa aliran air di dalam selang itu tetap konstan. Jadi kayak saat kita menyiram tanaman itu kan kadang kita menekan di ujung selang kan. Nah, tapi kayak nanti di ujung selang yang lain itu kan malah lebih gede kan. Jadi itu kayak alirannya juga semakin deras. Nah, terus tadi yang kedua yaitu apa yang terjadi pada debit aliran ketika luas penampang selang diperkecil, yaitu saat kita memperkecil luas penampang selang atau kita tekan ujungnya, itu tuh kayak kecepatan aliran di bagian yang sempit itu akan semakin besar. Oke, Ibu, bisa dipahami? Bisa. Baik. Sekarang kelompok 2. Oke teman-teman, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ya. Nah, ini kita mempunyai soal tentang aliran sungai. Nah, terus soalnya tuh nomor 1, bagaimana bentuk sungai dapat mempengaruhi debit dan kecepatan aliran. Nah, tadi kan debit itu kan besarnya menyatakan volume penderita yang melalui suatu penampang persatuan waktu. Nah, jadi di sini tuh bentuk sungai mempengaruhi debit karena sungai itu kan kayak luas penampang. Nah, jadi semakin besar luas penampang maka akan semakin besar volume yang ada di sungai. Nah, terus yang selanjutnya yaitu kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan kontinuitas, yaitu massa air yang masuk sama dengan massa air yang keluar. Sudah. Nah, yang kedua soalnya yaitu bagaimana perbandingan sifat fluida air sungai dibandingkan dengan sifat fluida ideal. Kan sifat fluida ideal ada 4. Nah, kalau misal dibandingin sama sifat fluida air sungai itu, yang pertama kan tidak kental. Sifat fluida air sungai juga nggak kental. Yang kedua alirannya lunak dan konstan. Nah, sedangkan sifat fluida aliran sungai juga konstan. Yang ketiga termampatkan. Yang keempat alirannya searah. Nah, aliran sungai itu juga kebetulan tidak termampatkan dan alirannya lurus atau searah. Sudah, Bu. Dari kami. Oke, dari kami terima kasih teman-teman. Ya, sama. Baik, kelompok 2 ini fenomenanya yaitu pada aliran sungai. Nah, yang pertanyaan pertama itu kan bagaimana sih bentuk sungai itu dapat mempengaruhi debit dan kecepatan
searah gitu kan. Jadi kayak nggak sesuai dengan sifat fluida equilibrium. Tapi juga ada yang sungai yang searah. Bisa dimengerti? Dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam situasi kebocoran pipa. Sama kontinuitas yaitu masa air yang masuk sama dengan masa air yang keluar, yaitu jadinya air yang mengalami kebocoran debit aliran air akan berkurang di dalam bak mandi. Selanjutnya yang kedua, apa yang dimaksud dengan debit dalam konteks aliran air di bak mandi? Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi debit aliran air dalam pipa, yaitu jumlah air atau volume yang keluar dari pipa yang bocor. Yang mempengaruhi adalah luas pipa yang bocor. Terima kasih Mbak Syifa, boleh kembali. Teman-teman boleh dikasih aplaus. Nah, tadi kelompok 3 kan fenomenanya tentang kebocoran pada bak mandi atau pipanya. Nah, yang pertama itu kan bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam situasi kebocoran pada pipa ini. Nah, kita akan kembali ke persamaan kontinuitas, yaitu masa air yang masuk sama dengan masa air yang keluar. Jadi kalau air itu keluar, jadi di dalam bak mandi itu airnya juga akan berkurang juga. Terus yang kedua itu pertanyaannya debit dalam konteks aliran air di bak mandi. Terus faktor yang mempengaruhi. Nah, debit pada aliran air di bak mandi itu yaitu volume air yang mengalir dari pipa ke bak mandi. Nah, faktor-faktor tadi yang mempengaruhi debitnya itu luas penampang pada pipa yang ada di bak mandi atau diameter pipanya. Baik, anak-anak, apakah ada pertanyaan tentang fluida dinamis, debit dan persamaan kontinuitas? Belum, Ibu. Sudah paham. Nanti Ibu akan mengirimkan soal di grup. Nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah, terus dikumpulin di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ibu. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Salah satu aja. Mbak Aziza. Oke, hari ini kita belajar tentang fluida dinamis, yaitu fluida dinamis yaitu zat yang mengalir yang posisinya bergerak. Adapun 4 sifat zat yang mengalir yang dapat dikatakan sebagai fluida ideal itu mempunyai 4 syarat atau 4 kriteria. Yang nomor 1 yaitu tidak kental, yang nomor 2 alirannya lunak atau konstan, yang nomor 3 yaitu tidak termampatkan, dan selanjutnya yaitu alirannya laminar atau lurus. Nah, terus yang kedua itu adalah debit yaitu besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang persatuan waktu. Terus yang nomor 3 yaitu persamaan kontinuitas, yaitu posisi di mana masa air yang masuk itu sama besarnya atau sebanding dengan masa air yang keluar. Udah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Aziza. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Apabila Ibu ada salah kata atau salah pengucapan, Ibu meminta maaf yang